Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bertatap muka dan berwajah kepada anak-anakku sekalian yang pada hari ini insya Allah kelas 11. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan nanti kelas 11 ini bisa menjadi kelas yang bermanfaat, bisa menerima ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku sekalian yang kami hormati, pada masa pandemi COVID-19, insya Allah pola pembelajaran pada hari ini tidak bisa langsung bermuajahah secara fisik, secara basariah, tapi secara jarak jauh. Kita melalui video lewat HP ataupun lewat laptop dan juga lewat alat telekomunikasi yang lainnya. Meskipun demikian, anak-anak sekalian sekarang sudah kelihatan sangat segar dan sangat semangat, penuh dengan kebanggaan meskipun kondisi kita itu dalam kondisi pandemi penyakit yang begitu menyengsarakan umat ini. Kita berharap harus penuh semangat. Dunia diserang ataupun dilanda penyakit, tetapi pikiran kita tidak boleh terserang penyakit, kejangkitan penyakit malas, kejangkitan penyakit susah, kejangkitan penyakit pikiran-pikiran was-was. Harus kita buang dari pikiran kita, anak-anak yang kami hormati. Kita harus mengingat, yang penting kita itu pembelajaran meskipun tidak secara langsung, kita harus semangat. Katanya Nabi, lihatlah apa yang telah disampaikan. Apa yang telah disampaikan, lihatlah. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, jangan. Yang penting siapa, isinya, apa yang disampaikan itu. Kalau isinya benar, mari kita terima. Kalau isinya keliru, mari kita perhatikan ataupun kita tabayun kembali. Baik, kita secara langsung pada pertemuan yang pertama. Kita memahami ataupun mempelajari bab 1 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Saya ulang, berkompetisi dalam kebaikan. Yang perlu kita lihat, kita sebelum melangkah pada isi, melangkah pada apa yang terkandung di dalam pembelajaran ini, mari kita perhatikan yang pertama, yaitu tentang pengertian ataupun pemahaman. Berkompetisi dalam arti berlomba-lomba, berpacu, ataupun istilah kasar rebutan, berlomba-lomba rebutan. Tetapi berkompetisi kita itu adalah dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita tidak boleh berlomba dalam hal kejelekan. Jadi kita diwajibkan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Di dalam ayat yang berhubungan dengan kompetisi dalam kebaikan, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1
Al-Baqarah 148. Coba kita bersama-sama sebelum kita melangkah tentang tajwid ataupun pemahaman dan juga penafsiran, bahkan penakwilan. Ini kurang satu. Takwil. Nah, penakwilan. Sebelum kita melangkah ke sana, mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Saya ulang. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini meskipun agak serak-serak bahasa suaranya, tapi yang penting isinya, karena ini firman Allah. Firman Allah itu bagi siapa yang membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan pahala, apalagi seluruh surat-suratnya sampai surat terakhir itu satu huruf. Orang membaca Al-Quran, cara membacanya itu secara tidak lancar ataupun bertegun-tegun, putus-putus, itu juga pahala. Apalagi yang sempurna, apalagi yang cara membacanya itu dengan lancar, maka itu akan dijamin pahalanya oleh Allah. Karena ini adalah firman Allah. Firman Allah akan dijaga sampai sepanjang masa, ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mempelajari Al-Quran, ayat surat-surat Al-Quran, kita tidak boleh bermain-main. Karena di dalam surat Al-Quran ini terkandung peraturan-peraturan, perintah-perintah Allah yang betul-betul tidak boleh dipermainkan dan juga tidak boleh diperjualbelikan. Jangan sampai keliru. Ada orang yang berbicara, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Janganlah menjual Al-Quran itu dengan murah, dengan sedikit, sehingga Al-Quran dijual dengan mahal. Bukan itu pahamnya. Artinya Al-Quran itu jangan diperjualbelikan, jangan ditukar dengan perbuatan kejahatan. Membaca Al-Quran dengan baik, kemudian isinya, artinya yang membaca itu tidak menunjukkan apa yang telah dibaca yang ada di dalam Al-Quran. Itu penjelasan yang lain. Karena pembelajaran agama ini gak cukup fokus satu arah. Agama ini adalah luas. Kalau kita berbicara masalah berkompetisi dalam kebaikan yang mana? Luas. Kebaikan di kelas, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam pekerjaan, sangat luas sekali. Karena ini judulnya judul umum, berkompetisi dalam kebaikan. Kebaikan yang mana? Di mana-mana. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, seperti ini. Kalau kita memperhatikan bahwa kita mempelajari agama, terutama yang ada di kelas ini, seakan-akan kita berbuat baik, berlomba-lomba dalam hal kebaikan di dalam kelas saja, sehingga
di dalam kelas ini berbuat baik, berlomba-lomba, api-apian, seragam, disiplin, maksudnya disiplin, pelajaran disiplin. Ini dalam kelas. Tetapi di luar kelas itu biasanya menyimpang dari apa yang telah diajarkan, kedisiplinan, kebaikan yang ada di dalam kelas. Itu yang perlu diperhatikan. Karena pembelajaran kita itu tidak satu arah. Di kelas baik, di rumah jelek. Nah ini yang menyimpang ini. Berapa banyak orang yang sholat di masjid, tapi di luar sholat banyak orang yang meninggalkan ajaran-ajarannya, meninggalkan Al-Quran. Di rumah baik, di luar rumah maka kemaksiatan merajalela. Nah ini berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Habis kita kembali pada fokus satu arah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Yang sesuai dengan judul materi ini berkompetisi dalam hal kebaikan. Anak-anak sekalian harus kita melihat mana yang lebih cocok, yang sesuai kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Kita perhatikan. Walikulli, dan setiap sesuatu, wijhatun huwa muwalliha. Setiap sesuatu itu ada yang dihadapi masing-masing. Artinya ada kiblatnya masing-masing. Sesuatu bergerak, sesuatu melaksanakan amalan, itu ada sesuatu yang dihadapi. Huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, judul berkompetisi dalam hal kebaikan itu yang sesuai dengan artinya, yaitu kalimat fastabiqul khairat, berkompetisi dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana saja kamu berada, nanti akan didatangkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah semuanya. Dikumpulkan di mana saja kalian berada, mati, hidup, segala apa yang kamu lakukan, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah. Semuanya, tidak ada satupun yang ketinggalan, semuanya. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas sesuatu qadirun, maha kuasa. Nah, ini arti daripada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 148. Tuh. Yang perlu kita garis bawahi pada pelajaran hari ini, karena kita mulai ngawali pembelajaran, kita harus betul-betul memahami secara global dulu, secara umum. Kita awali, mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang masuk pada hari ini bisa semangat belajar terus, meskipun dalam kondisi situasi masyarakat negara kita itu dilanda penyakit. Karena bukan pada hari ini saja, zaman-zaman Nabi zaman dulu itu sudah ada penyakit. Oleh karena itu diajarkan oleh Nabi kita doa-doanya, Allahumma srif anna madha wal bala wal wabah wa taun. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah penyakit-penyakit, bala dan ujian dari bumi kita ini. Mudah-mudahan sudah diangkat oleh Allah, dihilangkan dari lingkungan kita, sehingga kita menuntut ilmu bisa lancar, bekerja bisa lancar, sehingga anak-anak kita bisa melaksanakan ilmu, mewujudkan amal ibadahnya dengan baik. Itu harapan kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita tutup pada pembelajaran
membaca kita harus kalau bisa hafal, kalau bisa dihafal, kalau enggak ya dibaca, yang penting paham. Itu yang pertama cara pembacaannya, iqra-nya. Yang kedua tajwidnya. Setiap kalimat, setiap ayat ini harus kita cari tajwidnya nanti. Dan juga setelah kita identifikasi tajwid, kemudian kita harus bisa memahami ayat-ayat yang ada pada tulisan ini. Yang keempat yaitu takwilnya. Takwil itu biasanya digunakan di orang-orang yang sudah tingkatan-tingkatan tinggi. Takwil. Takwil itu artinya makna kiasan. Makna kiasan. Oleh karena itu cuma hanya sebentar pada pembelajaran awal ini, mudah-mudahan anak-anak kalian yang penting semangat sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan lancar terus. Mudah-mudahan keluarga kita diberi rezeki yang barokah untuk menyekolahkan anak-anak didiknya, dan juga mudah-mudahan guru-guru kita semua sabar untuk menyampaikan ilmunya, dan mudah-mudahan yang terakhir Allah mengangkat ujian-ujian bala penyakit yang ada di lingkungan kita, sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah, menuntut ilmu dengan baik dan lancar. Itu yang kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian di rumah, untuk tidak meninggalkan tugas-tugas, terutama sholat 5 waktu, dan juga kita pelajari pelajaran-pelajaran yang kita dapat pada waktu di sekolah. Oleh karena itu kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu kembali dalam waktu-waktu yang akan datang, pelajaran minggu depan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa nyambung pelajarannya. Itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.